Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Majelis Jemaat GPB Tugu di bulan kedua paruhan kedua tahun Rahmat 2021 ini mengucapkan selamat bersekutu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang oleh Peraturan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 perihal PPKM Darurat level 4 harus beribadah di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Masni Ida Harade Sihombing STH. Kiranya ibadah ini membawa berkat, kekuatan, dan penghiburan, serta semakin menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dan beribadah ke hadirat Tuhan Allah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Telah berlalu malam gelap dan berganti siang terang, dan rasa takutku lenyap, kini hatiku tentram. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang mekar. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Kuasa Kristus Tuhanku, beri selamat bagiku. Darah Yesus Tuhanku menyucikan diriku. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang mekar. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebelum kita melanjutkan perarakan sukacita ini, marilah kita bersama dengan sesal dan malu
mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum berdoa, marilah dengan lirih dan setengah suara kita menyanyikan nyanyian "Ya Tuhan, kami mengaku". Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kesalehan kami cuma seperti kain lap yang kotor. Kami pun acap mengasihi dan melayani dengan pamrih dan dengan kasih yang pura-pura. Lalai untuk berkata-kata dengan baik kepada sesama dalam hikmat, seperti orang yang menyampaikan firman, "Ampunilah dosa kami, lupakan dan hapuskanlah kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami demi pengasihan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia." Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa, guna membarui pertobatan kita, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagai berikut. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu, Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sekarang tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama mempersiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari berdoa.
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, ketika kehidupan masih ada di dalam diri kami, pertanda Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kami di sepanjang perjalanan hidup kami yang ada di dalam dunia ini. Dan manakala saat kehidupan itu masih bersama dengan kami bersyukur sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, sebagai gereja. Kami membangun persekutuan umat Tuhan yang beribadah di setiap hari Minggu, sebagai tugas tanggung jawab beriman kami kepada Tuhan. Walaupun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir tidak terbatas dalam ruang dan tempat di mana kami berada. Karena itu Tuhan, jumpailah kami dengan kebenaran firman-Mu ketika kami beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Di tangan kami Alkitab telah kami buka. Biarlah kami boleh menerima anugerah kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga hati dan pikiran kami selalu dibaharui oleh kuasa Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua telah siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya 5 ayatnya 12 sampai dengan 16 bertutur sebagai berikut. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan
Salam sehat untuk kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah, dalam persekutuan umat Tuhan di masing-masing rumah. Kalau saya mau bertanya, apa yang kita takuti dalam kehidupan? Apa yang kita takuti dalam kehidupan ini? Salah satunya yang paling populer adalah takut mati. Ya, setiap orang takut mati. Karena itu setiap orang, apakah ia sudah kaya ataukah ia masih miskin, semua mau selamat dan mau tetap ada dalam kehidupan ini. Itu terbukti ketika pandemi virus COVID-19 ini masih berlangsung. Orang berusaha sekuat tenaga untuk tidak mati. Walaupun tetap masih ada juga sebagian orang bersikukuh mengatakan tidak ada itu COVID-19. Lalu mencoba-coba untuk terus melanggar protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk tidak keluar rumah. Orang masih coba-coba pergi keluar rumah. Bahkan yang paling ngeri ketika rame-rame pulang kampung, atau juga buat acara-acara dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang masih bandel, masih nakal, masih mencoba-coba, tiba-tiba COVID itu datang bagaikan badai di siang hari, yang banyak membuat orang jadi sakit, bahkan tidak sedikit juga akhirnya mati. Ketika hal itu terjadi, saya perhatikan baru orang-orang semua takut. Baru orang-orang ramai-ramai pakai masker. Baru orang ramai-ramai minum vitamin sebanyak-banyaknya. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang saking takutnya minum vitamin gak kira-kira. Katanya supaya kuat imunnya minum vitamin C. Dia minum vitamin C sampai kena ke lambungnya. Akhirnya yang sakit adalah lambungnya. Kenapa? Karena takut. Sudah lihat banyaknya orang yang bergelimpangan, jatuh sakit, bahkan meninggal. Akhirnya banyak juga yang sakit. Bukan karena COVID, tapi karena lambung. Dan tidak sedikit juga yang meninggal karena sakit lambung. Ketika hal itu terjadi, badai itu datang di siang hari, banyak orang akhirnya mau divaksin. Padahal sebelum-belumnya tuh nggak mau. Mereka menolak vaksin. Ada yang ngomong kalau kita divaksin nanti malah kita sakit lah. Ada yang ngomong kalau kita nanti divaksin dimasukkanlah chip. Jadi kemana kita pergi ketahuan dan sebagainya dan sebagainya. Berbagai macam alasan. Setelah kejadian banyak orang yang mati, semua cepat-cepat minta divaksin. Bahkan ketika ada orang yang sudah terpapar kena virus corona, mereka sembuh,
belum sampai 3 bulan, sebagaimana prasyarat daripada penerima vaksin, daripada orang-orang adalah penyintas mantan terpapar virus COVID-19, 3 bulan, baru 1 bulan cepat-cepat minta divaksin. Karena apa? Karena takut. Ketika mereka juga sudah merasakan betapa sakitnya, betapa menderitanya ketika mereka terpapar virus corona. Ibu bapak saudara-saudaraku, ada cerita yang cukup unik buat saya. Manakala menerima vaksin, kami bersama Pak Pendeta dan beberapa majelis ikut dalam program GPIB Irene untuk menerima vaksin. Kami bersama-sama dengan masyarakat lingkungan sekitar GPIB Irene ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tinggi, badannya nggak tegap sih, kurus, rambut panjang. Waktu dia sampai di depan dokter yang akan menyuntik, dia duduk di situ, lalu dibukalah lengan bajunya, tatonya banyak. Tapi apa yang terjadi? Sang dokter baru mau menyuntikkan ke lengannya, dia menggigil ketakutan. Sampai itu kursinya gemeteran. Ini nggak bohong. Akhirnya datang beberapa orang, Pak tenang Pak, nggak apa-apa. Dia ketakutan, selalu mengelak, mau dikasih suntik, mengelak lagi, ketakutan. Saya kira cuman di video aja yang viral ya kan. Seorang aparat keamanan yang tinggi tegap ketika ngadepin suntikan ketakutan. Ini kayaknya preman nih, tangan tatoan, rambut panjang. Tapi ketika mau disuntik ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada seorang ibu, dianggap itu seperti anaknya, lalu dipegang tangannya. Sini nak, ibu pegang ya, sampai 2 orang. Coba lihat ke sana. Pas dia lihat tengok ke sana, si dokter langsung tush, masukkan jarum suntikan. Dan dia nggak ngerasa. Setelah itu sudah selesai dicabut suntik. Dia bilang sudah selesai. Sudah. Nah itu karena apa? Ketakutan. Ketakutan, antara ketakutan kalau istilah jarang Jakarta, gue nggak disuntik gue mati, ya kan? Gue disuntik juga gue takut mati. Nah ini manusia kan cuma satu, takut mati, itu aja jelas. Walaupun badannya kelihatannya menyeramkan, tapi itulah yang terjadi. Kematian yang ditakuti oleh setiap orang. Tapi manusia biarulah mau mengikuti aturan peraturan, divaksin dengan tertib, lalu mengikuti prokes itu. Ketika sudah ada kejadian dulu yang dilihatnya, ini mentalitas manusia, mentalitas kita. Sekalipun sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Nah ketika kita membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 ini, sebenarnya ini dimulai dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11 saudaraku. Tentang Ananias dan Safira, semua kita tahu itu. Ananias dan Safira adalah bagian persekutuan umat percaya yang mula-mula. Sebagai jemaat mula-mula. Mereka berdua bermain-main, berani mengambil milik kepunyaan Tuhan dengan mencoba berbohong. Mengambil keuntungan dari milik kepunyaan Tuhan. Kalau istilah dalam sekarang korupsi. Mereka tidak menghargai kehadiran Petrus sebagai rasul Allah. Mereka bermain-main.
bermain-main dengan Petrus. Sepertinya dia mau mencoba Petrus. Berbohong. Tidak menghargai sama sekali utusan Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Mereka lupa. Ananias dan Safira lupa. Yang mana Petrus itu adalah utusan Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan. Yang mana untuk membawa orang menerima keselamatan yang asalnya dari Yesus. Petrus nggak main-main loh. Sebagai rasul dia tidak main-main. Dia diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Petrus telah membuktikannya dengan menyembuhkan orang sakit lumpuh. Kita ingat itu. Kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 7 sampai 8. Bagaimana orang yang sakit lumpuh. Ketika ia melihat, ia adalah seorang pengemis depan bait Allah, sering duduk di situ. Petrus datang melihat untuk memberikan kesembuhan. Tolonglah aku. Apa yang katakan Petrus? Emas dan perak aku gak punya. Tetapi dengan nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kuasa itu hadir memberi kesembuhan bagi orang yang sakit lumpuh itu. Petrus telah melakukan mukjizat tersebut. Karena itu ada banyak orang menjadi percaya. Mereka berbondong-bondong dan mendapatkan mukjizat tersebut. Namun hal itu terjadi karena Yesus yang mengutus Rasul Petrus untuk menjadi pewarta Injil keselamatan. Sebagaimana yang tertulis kita semua pasti tahu. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka juga tentang Injil keselamatan. Itu jelas ya. Petrus diutus membuat orang menjadi percaya, menjadi murid Yesus, dibaptis. Lalu gak cuman itu, memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 kita ingat itu. Aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam dirimu untuk selama-lamanya. Gak main-main. Roh Kudus menyertai para rasul, termasuk di dalamnya Petrus sampai selama-lamanya. Tapi Ananias dan Safira, mereka berdua tidak mengingat hal itu. Mereka mencobai Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Bermain-main dengan Tuhan, hidupnya selesai. Enggak lama. Itu mau nunjukkan apa? Enggak lama lu. Kalau lu main-main enggak lama hidup lu selesai. Tapi itu masih bagus ya. Menurut saya itu masih bagus, selesai udah. Game over udah, game selesai. Yang paling gak enak kalau dia sakit. Sampai merangkak. Aduh, gak mati-mati, itu yang paling ngeri sebenarnya. Ini mau menunjukkan kuasa Tuhan, lu jangan main-main. Jangan coba-coba sama Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Mengambil hak Tuhan. Nah, banyak orang karena mereka melihat hal itu. Nih ada contohnya nih. Ya, tadi kan, tadinya mereka sesuka hati yang
Gak mau pakai prokes, dan ini ketika badai datang di siang hari, banyak yang mati bergelimpangan. Ketakutan. Ini ketakutan. Orang-orang percaya, jemaat mula-mula ketakutan. Mereka ketakutan atas peristiwa itu. Mereka takut mati seperti Ananias dan Safira. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya banyak orang mempercakapkan hal itu. Ketika banyak orang yang percaya, tadi dalam bacaan kita, berkumpul di Serambi Salomo, mereka mempercakapkan itu. Serambi Salomo. Apa itu? Serambi Salomo pada waktu itu adalah sebagai suatu tempat umum sebenarnya. Merupakan pelataran depan bait Allah yang telah hancur. Yang tinggal bekasnya aja. Bahwa ini dulu ada bait Allah di sini. Dikatakan Serambi Salomo karena Salomo lah yang mendirikan bait Allah. Bekas bangunan itu ada tiang-tiang tinggi di sepanjang sisi timur bangunan bait Allah yang telah tiada itu. Nah, kebiasaan orang Yahudi, mereka suka sekali berkumpul dan suka sekali bercakap-cakap, berbicara. Memakai tempat itu untuk membicarakan hal-hal yang penting. Juga tentang Taurat sewaktu zaman perjanjian lama. Kenapa? Karena bait Allah kita tahu lambang kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, walaupun tempat itu tidak seperti bangunan yang utuh lagi, tapi banyak orang yang sering berada di sana. Demikian juga ketika pada zaman para rasul ini, umat yang percaya dalam bacaan kita ini, mereka berkumpul di sana, berada di sana. Mereka mempercakapkan apa yang tengah terjadi dalam persekutuan umat Tuhan. Mereka akhirnya mengakui kuasa Tuhan dalam diri para rasul, khususnya Rasul Petrus, atas kejadian yang menimpa Ananias dan Safira. Mereka semua takut mati. Mereka semua menginginkan keselamatan. Mereka akhirnya mengakui bahwa mereka membutuhkan Rasul Petrus. Mereka tidak mau seperti Ananias dan Safira memohon belas kasihan. Ketika mereka mengakui ada banyak juga orang-orang yang mencoba-coba bermain-main kepada Tuhan Allah. Karena itulah mereka berada di Serambi Salomo dengan harapan mereka kembali melihat Petrus melakukan mujizat sehingga mereka semakin percaya dengan membawa orang-orang yang sakit, mereka yang sakit lumpuh, atau mereka yang lama sekali sakit bertahun-tahun, atau mereka yang tidak dapat lagi diobati dan sebagainya. Mereka membawa itu. Banyak sekali ternyata orang-orang yang sakit. Mereka memakai orang-orang sakit untuk melihat kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan Petrus. Dengan kesembuhan itu, maka mereka pun semakin kuat dan tidak lagi sembarangan terhadap Rasul Petrus. Lalu mereka pun percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Petrus
melakukan kesembuhan, menyatakan kuasanya bukan dalam nama Petrus, tapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penegasannya, orang Nazaret itu berjalanlah, sembuhlah. Petrus tidak dengan murka, tapi dia dengan penuh belas kasih menunjukkan supaya mereka semua benar-benar percaya dan tidak bermain-main mencobai Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita ini ada 3 hal yang kita lihat kehadiran daripada Rasul Petrus. Yang pertama, baiklah kita boleh melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sekali-kali kita bermain-main dengan kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Jangan mencobai Tuhan. Percaya kepada Yesus walaupun kita tidak melihat langsung wajah Yesus seperti para murid. Percayalah. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ingat itu. Karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi catatan yang pertama, jangan seperti Thomas. Atau jangan seperti Ananias dan Safira. Bahkan jangan seperti banyak orang yang percaya itu. Lihat-lihat dulu, coba-coba dulu, ya kan? Mencobai, main-main dulu, enggak tulus, enggak ikhlas. Tar dulu lihat. Nah, ketika ada contohnya, baru percaya. Itu ngeri itu, ngeri-ngeri sedap ini. Banyak kan orang seperti itu. Gue belum lihat, gue belum buktiin. Mau lihat dulu contohnya. Ketika terjadi, apa yang terjadi sebenarnya catatannya? Takut mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Petrus adalah juga kehadiran gereja. Yuk kita baca ini. Itu juga simbol. Kehadiran Petrus adalah kehadiran gereja. Kita adalah gereja. Untuk itu gereja harus bisa memberi jawab atas segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yaitu apa? Gereja memberitakan keselamatan. Gereja memberitakan hidup bagi orang banyak. Sebab orang memerlukan keselamatan dan hidup. Jangan cuman hanya ngomong. Gereja itu berbicara dan bertindak nyata. Ada banyak orang yang memerlukan keselamatan dan hidup. Menyembuhkan mereka yang sakit. Sakit fisik dan juga sakit psikis. Nyatakan kuasa Tuhan bagi mereka, yaitu menolong dan membantu mereka supaya mereka sehat, supaya mereka sembuh, mendoakan dan menguatkan mereka, bukan menyisihkan, bukan menelantarkan, bukan menghukum mereka yang sakit, bukan menjauhkan mereka yang sakit. Saudaraku, ada banyak orang di COVID-19 ini, mereka sakit bukan cuma hanya mereka sakit fisik,
tapi juga psikis mereka. Karena apa? Karena mereka sudah tertekan, terkurung. Kalau isoman tuh rupanya nggak enak. Lalu apa? Hukuman sosial masyarakat begitu mengenaskan. Mereka tersisih, terlantarkan. Sebagai gereja kita harusnya peka dan peduli. Bukan menghukum, menyisihkan mereka, membuat mereka sakit, putus asa. Bahkan menjadi beban. Karena itu saya tahu ada banyak jemaat yang sakit sebenarnya terpapar virus corona. Tapi mereka tidak berani menyatakan mereka terpapar virus corona. Takut apa? Takut dihukum. Takut dikucilkan. Bukannya ditolong. Saya bahagia ketika kami di Bekasi. Kenapa? Di Bekasi waktu itu ada orang yang sakit, semua jemaat membantu. Memberikan kekuatan, mengikuti video call dengan mereka yang sakit terpapar, memberikan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bersatu, keluarganya pun dibantu. Bukan dihukum, disisihkan. Lu kena keluarga lu kan kena sakit COVID ya, lu jangan deket-deket gua, sono lu jauh-jauh. Kalau lu belum swab antigen jangan coba-coba deket sama gua. Ini kan sudah bikin jadi orang sudah down tambah down lagi. Sedih saya ketika hal itu terjadi. Tapi syukur gereja banyak yang peduli untuk itu. Mari sebagai gereja berikan tangan kita untuk menolong mereka. Berikan bahu kita untuk memapah mereka yang susah. Saya tahu jemaat GPIB Tugu ini banyak yang terpapar minggu-minggu lalu. Tapi mereka tidak berani berkata itu. Saya tahu mereka susah. Mereka menangis merintih sendirian. Karena apa? Karena satu keluarga terpapar. Gereja harus melawat mereka dengan penuh kasih Tuhan. Beritakanlah kabar sukacita bagi mereka. Selayaknya Petrus datang memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, kepedulian, cinta itu yang amat sangat dibutuhkan saat ini. Bukan kesombongan dan kearoganan. Yang ketiga, ketika kita sakit, saya memahami begitu menderita. Apakah itu sakit karena terpapar virus corona? Ataukah itu juga karena sakit yang menahun? Penderitaan sedang melanda kita. Ketika sakit satu orang ada di rumah kita, bukan hanya orang itu yang sakit, tapi semua merasakan sakit yang amat sangat sakit. Semakin terpuruk kita saat ini. Ketika PPKM level 4 masih berlangsung. Karena apa? Sudah sakit, susah. Untuk bekerja pun sekarang susah. Untuk mendapatkan makanan aja susah. Sakit, menderita, pedih. Ingatlah, mujizat Tuhan itu akan terjadi. Terjadi pada waktu orang-orang percaya di zaman Rasul Petrus. Dan itu juga akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Asalkan syaratnya kita datang dengan kerendahan hati, saudaraku, untuk memohon belas kasih-Nya. Tidak mengajari Tuhan untuk menyembuhkan kita, tapi mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan melawat kita. Kita belajar seperti orang-orang yang percaya membawa orang-orang sakit itu ke hadapan Tuhan dengan percaya
bukan dengan melihat dulu atau ada pembuktian dulu, tapi karena iman kita datang memohon belas pengasihan. Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita. Kidung Jemaat 149 menginspirasikan kita bagaimana kasih sayang Tuhan yang datang melawat tubuh kita yang sakit, psikis kita yang sakit. Karena seringkali bukan hanya tubuh yang sakit, psikis kita juga seringkali sakit. Karena tekanan hidup yang mendera, karena keadaan yang semakin terpuruk. Kidung Jemaat 149 menyatakan Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Dengar suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus akan selalu datang dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudaraku, engkau yang saat ini tengah sakit, sakit psikismu, sakit fisikmu, mujizat Tuhan akan hadir. Asalkan kau datang kepadanya dengan rendah hati, memohon belas pengasihan Tuhan, mengikuti segala apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin lewat para dokter, tim medis, mungkin dalam keadaan juga situasi yang ada di depan kita. Belajar dan belajar terus. Jangan pernah putus asa dan putus harap ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk. Sang Maha Tabib itu tahu kuasanya begitu hebat dan dahsyat.
apapun itu sakitmu, Ia tahu dan Ia akan menyembuhkanmu. Salam damai, salam sehat. Tuhan selalu memberkatimu untuk berani, kuat, semangat, sembuh dari sakit kita dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Selamat bertumbuh di dalam iman. Tuhan memberkati. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih, badan pun lelah, datang padanya, kau kan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Sebagai gereja, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita bersama berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur karena kami sehat dan mengikuti ibadah. Walaupun kami beribadah secara live streaming dan kami berada di tengah-tengah keluarga kami, karena kami masih dalam masa pandemi COVID-19, dalam masa PPKM level keempat. Tapi kami tetap bisa beribadah. Bahkan ini menjadi satu pengajaran bagi kami. Manakala kami bisa duduk bersama di rumah kami, beribadah
dalam kebersamaan keluarga kami. Dan memohon Tuhan datang di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini ada banyak sekali orang-orang yang merasakan penderitaan yang begitu berat. Karena keadaan yang semakin hari semakin penuh dengan kesulitan. Karena itu udah banyak sekali orang-orang yang terpapar sakit secara psikis mereka. Mereka harus menerima kenyataan ketika pandemi ini belum berakhir, ketika mereka harus di rumah, mereka juga yang harus terhenti karena masalah pandemi COVID-19 ini, mereka tidak bisa bekerja. Mereka sakit, harus menghidupi keluarga mereka, berkurangnya pendapatan, sedangkan pengeluaran terus banyak. Tuhan, datanglah kepada mereka. Engkau adalah Sang Maha Tabib yang tahu permasalahan hidup mereka. Jamahlah hatinya, supaya mereka boleh menerima kenyataan ini dengan legowo. Jamahlah pikirannya, supaya mereka berhikmat untuk menjalani hari-hari ke depan mereka. Dan mereka pun boleh sembuh karena jamahan kuasa Tuhan. Ketika mereka bisa berkreativitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jamah juga ya Tuhan lumbung-lumbung mereka. Supaya lumbung-lumbung mereka selalu terisi penuh dengan baik dan mereka tidak merasa berkekurangan. Walaupun mungkin mereka cuma merasakan cukup untuk menikmati berkat dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, bantulah umat Tuhan yang saat ini sakit karena psikis mereka. Terlebih lagi ketika mereka sakit fisik mereka. Tuhan tolong berikan kesabaran, ketekunan. Walaupun susah dan sulit, apakah karena mereka terpapar virus corona atau juga karena sakit yang menahun Tuhan. Peganglah tangan mereka, supaya mereka tidak menjadi takut, putus asa dan putus harap. Peganglah tangan mereka supaya mereka tetap berdiri kokoh, teguh bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka juga merasakan lawatan kasih sayang Tuhan. Mereka tetap bisa mengikuti aturan dan peraturan yang diberikan oleh para tim medis, dokter dan juru rawat. Mereka dengan sabar dan tekun untuk mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Dan dengan iman dalam kerendahan hati, mereka datang kepada Tuhan untuk memohon belas pengasihanan Tuhan. Kami percaya Tuhan datang dengan kuasa-Mu sebagaimana Tuhan memberkati Rasul Petrus untuk memberi kesembuhan. Maka Tuhan juga akan melawat umat kepunyaan-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami masing-masing yang berdiam. Datang memberi kesembuhan bagi mereka yang sakit. Baik itu yang terpapar virus corona, pun mereka yang sakit menahun. Tuhan, berkati kami sebagai gereja. Supaya kami sebagai gereja mampu seperti Rasul Petrus. Yang peduli, yang mau memberi diri, bukan cuma hanya dalam berkata-kata saja, tetapi dalam perkataan dan perbuatan selaras, sehingga ada banyak orang boleh merasa sukacita. Ajari kami Tuhan untuk memberikan pelayanan yang baik ketika mereka terpapar virus corona, supaya mereka tidak takut. Supaya keluarga tidak merasa tersisih,
Supaya keluarga tidak merasa terpojok, ajari, bimbing kami gereja Tuhan ini. Agar kami mewartakan Injil keselamatan dan kehidupan. Bimbing kami Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami pada mereka yang sakit. Ajari kami ketika kami bertetangga di dalam lingkungan sosial masyarakat kami. Supaya kami benar-benar peduli siapapun mereka. Kami bisa saling menolong, saling membantu. Supaya dunia ini bisa sembuh, dunia ini bisa pulih kembali. Bangsa kami bisa keluar dari penderitaan ini Tuhan. Karena ada kami gereja yang mau membawa Injil keselamatan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, izinkan kami membawa nama-nama mereka yang saat ini mohon didoakan karena sakit mereka. Untuk Ibu Yulia Sutikno Thomas, Ibu Linda Siman Juntak, Ibu Tiur Melda Yunus Tampu Bolon, Ibu Marcelda Lakapu, Ibu Maria Nelce Laure, Saudari Fridai Megatadu, Bapak Yakobus Parera, Bapak Subagio, Penatua Nyonya S.U. Subagio, Ibu Siti Maimunah Simatupang, Bapak Julius Amau, Ibu Mince Maung Sinlai, Saudara Agustinus Saamena, Ibu Margareta Sohwat, Bapak Yusuf Ahmad, Ibu Emi Batubara, Saudara Misya Obednijo, Diaken Agus Prasetyo, Ibu Leipah Pandelaki, Warga Muni Nenogasu, Bapak Hapusan S. Freddy Sihotang, Ibu Rosmiri Siregar, Ibu Sali Sahetapi, Ibu Yunmina Daci, Saudari Dianka Priskila, Ibu Husye Rumengan, Saudari Angelika Alis Wenas, Bapak Justus Runtuwani, Ibu Mawe, Ibu Tiur Maida Lumban Tobing Sianturi, keluarga Sugianto, Ibu Yulin Tulung Rompas, bahkan banyak lagi mereka yang saat ini masih isoman atau dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak berani menyatakan mereka terpapar virus corona, Tuhan kenal mereka. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka untuk berjuang keluar dari sakit yang mereka derita. Tolonglah mereka Bapa, karena kami hanya minta belas pengasihanan Tuhan untuk keadaan mereka semua. Kami percaya mujizat-Mu hadir bagi mereka, sebagaimana Engkau berkuasa memberi kesembuhan. Ketika jemaat mula-mula orang percaya boleh disembuhkan. Kami juga bersyukur ketika ada banyak juga orang-orang yang boleh disembuhkan dari sakit penyakit terpapar virus corona. Kami berterima kasih mereka boleh berjuang melawan itu bersama dengan Tuhan, mereka boleh menang. Dan bimbinglah mereka terus, untuk mereka terus bisa menjaga diri mereka. Jadikan mereka berkat ketika mereka bisa menjadi pendonor plasma konvalesen. Supaya mereka berani memberikan darah mereka, plasma mereka. Untuk membantu banyak orang yang memerlukan transfusi plasma konvalesen ini. Kami percaya Tuhan akan nolong mereka. Tuhan, kami juga bersyukur ketika mereka boleh dikuatkan, dimampukan oleh gereja Tuhan. Atau banyak orang yang membantu mereka. Berkati setiap orang yang berbaik hati. Berkati mereka para tetangga, lingkungan sosial masyarakat mereka. Berkati gereja-gereja yang memberikan diri mereka, memberikan tangan mereka, bahu mereka untuk membantu orang-orang yang sakit karena terpapar virus corona. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan terbit atas hidup dan kehidupan mereka.
dan mereka semakin percaya. Karena ketika ada banyak orang yang bermentalitas untuk mau melihat dulu baru percaya. Tapi yakinkan kami, ketika kami beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat, tapi kami yakini kuasa Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, begitu juga keluarga kami, lawatlah keluarga kami masing-masing. Berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Berikan kepada kami kemampuan untuk menjaga diri dengan baik. Berikan kepada kami kemampuan untuk percaya dengan baik. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengelola kehidupan ini jauh lebih baik dari hari ke hari. Biarlah kami semua boleh selamat melampaui badai COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati juga berkat rezeki yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk bertanggung jawab mengelolanya dengan baik dan penuh syukur kepada Tuhan. Lalu ajarkan kami untuk bisa memberi bagian milik Tuhan untuk kami persembahkan dalam kehidupan berpelayanan kami. Sehingga kami pun dapat diberkati Tuhan dalam berkat rezeki yang berkelimpahan. Ajarkan kami juga untuk selalu bertanggung jawab mengelola berkat Tuhan dalam kehidupan persekutuan berjemaat kami di GPIB Tugu Jakarta Utara. Bantulah para presbiter untuk bisa bertanggung jawab melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi. Mampukan mereka untuk tetap sabar dan tekun belajar di rumah masing-masing. Walaupun penuh dengan kebosanan, Tuhan berikan ketenangan kepada mereka. Supaya mereka giat untuk mengikuti pelajaran lewat virtual. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong anak-anak kami, generasi penerus kami. Agar mereka bisa menjadi penerima tongkat estafet kami yang siap dalam perjuangan kehidupan sebagai gereja Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang akan kami doakan di hari Minggu ini. Kami mohon Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Engkau mengenal mereka dengan nama mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan dan perlukan dalam perjalanan hidup mereka. Karena itu kami mau sebutkan nama mereka. Keluarga Resti Sola Gracia Lengkoa, keluarga Nyonya Yesi Boki, keluarga Tulung Rompas, keluarga Rikdes Tambunan, keluarga Petrus, keluarga Johan Sopa Helu Wakan, keluarga Jumali Siregar, keluarga Joni Siahaan, keluarga Kasmin Manalun, keluarga Lungga Simanjuntak, keluarga Nyonya Sri Wahyuni Formes, keluarga Alberto Kwiko, keluarga Nyonya Endang Sri Rahayu, keluarga Saudari Aprilia Charlotta Mihils, keluarga Andreas Kamlasi. Tuhan, berkatilah mereka semua supaya mereka tetap kuat, sehat, mereka mampu berjuang dalam perjuangan kehidupan mereka, dan mereka memperoleh keselamatan yang asalnya dari tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mensyukuri berkat Tuhan bagi mereka yang bersuka cita atas usia baru mereka, baik itu kelahiran atau hidup berumah tangga. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan berkat rezeki. Sehingga mereka pun boleh bersyukur kepada Tuhan atas hidup dan kehidupan mereka. Biarlah cinta Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Sehingga mereka juga boleh bersejahtera dalam perjalanan hidup berumah tangga mereka atau juga dalam hidup pribadi mereka. Kami mau berdoa untuk perjalanan berpelayanan kami di GPIB Tugu Jakarta Utara. Engkau berkati seluruh keberadaan perangkat layan yang ada di tempat ini. Mulai daripada pendeta, warga pendeta Radi, keluarga pendeta Ibu Stella Rompias, dan juga keluarga para yaken, penetua, para pengurus kelima
ke-6 Pelkat, para keluarga-keluarga dari para unit-unit misioner, BPPJ, para karyawan-karyawati, dan juga seluruh perangkat layan yang kau pakai dalam perjalanan berpelayanan setiap minggu, para organis, pemandu lagu, tim Inforkom, sound system, bahkan juga seluruh keberadaan daripada diaken penetua yang selalu bertugas setiap minggu. Tuhan berkatilah agar semua mereka boleh menjadi satu kesatuan perangkat layan yang hidup, yang takut akan Tuhan, bahkan mau menjalankan tugas berpelayanan walaupun sulit di masa PPKM level 4 ini. Tapi ingatkan kami untuk kami selalu setia sampai akhir, bergandengan tangan untuk memberikan program pelayanan yang terbaik dalam setiap peribadahan kepada jemaat. Dan jemaat juga boleh bertumbuh dengan baik dalam iman percaya mereka. Biarlah semua keluarga juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Karena ketika bagian keluarga mereka memberikan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, hidup dan kehidupan mereka tidak menjadi satu kesia-siaan, tetapi menjadi berkat tersendiri bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan pada hari Minggu ini. Pendeta, diaken, penetua, para Inforkom, sound system, multimedia, dan juga pemain organ, Bapak Santana bersama dengan istri pemain biola, dan juga semua yang ada memberi diri pelayanan pada hari Minggu ini. Tuhan berkatilah kami supaya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biar kami boleh tetap bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa untuk senantiasa memberi diri melayani dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya mereka semua juga menjalankan tugas yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Walaupun penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tantangan, rintangan, ejekan, bahkan orang-orang yang tidak mau peduli dengan keberadaan bangsa dan negara. Tapi kami percaya Tuhan membawa kuasa-Mu memberkati masing-masing pemimpin kami, sehingga mereka semua boleh menjalankannya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dan mereka tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran yang asalnya dari tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang baik, Allah yang penuh kasih, Yesus yang penuh cinta bagi kami, ya Roh Kudus yang selalu ada berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh bersaat teduh sejenak untuk menaikkan sebaik doa yang kami naikkan secara pribadi dari lubuk hati kami yang terdalam. Karena kami mau berjumpa dengan Tuhan dalam doa kami. Ada sebaik doa yang mau kami naikkan secara khusus kepadamu. Engkau melawat kami, Engkau mengerti keberadaan kami, dan Engkau mau menyedengkan telinga kasih sayang-Mu bagi kami. Kami percaya itu. Ini kami Tuhan. Berjalanlah dari setiap hati yang memohon kepada Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu. Itulah syafaat kami. Dan itu jugalah sebaik doa yang kami naikkan secara khusus kepada Tuhan di hari Minggu pagi ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kesempatan ini, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Yadium Choir. Disilakan.
Berkati Tuhan, kini mari mengucap syukur pada Allah dengan mengingat firman-Nya dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur ia memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan jemaat-Nya yang diberikan dalam ketulusan dan kejujuran. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah, hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembah-Nya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini pada Tuhan. Ya Tuhan, kasih pengorbanan-Mu mengisi hati kami untuk tidak lagi hidup hanya bagi diri sendiri saja, melainkan peduli lingkungan dengan berbagi kasih dan berkat bagi sesama. Terimalah persembahan kami dan berkatilah agar penggunaan bermanfaat bagi pelayanan kasih yang memuliakan Tuhan. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk menyampaikan pokok-pokok warta jemaat pada Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 sepekan berikut ini. Yang pertama, berita duka cita, warta nomor 16 halaman 8. Telah meninggal dunia Bapak Piki Candrato dari sektor Kana pada hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 dalam usia 69 tahun dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 di TPU Budi Dharma. Majelis dan jemaat GPB Tugu menyampaikan turut berduka cita serta mendoakan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberikan penghiburan serta ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Masne Idaha Rade Sihombing STH, Pendeta non-organik GPIB yang melayani ibadah hari Minggu, relay streaming jam 10.00 WIB. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin pujian, organis, operator sound system, tim multimedia Imporkom yang telah mendukung pelaksanaan ibadah pagi ini. Juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukacita ibadah hari Minggu, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan memberkati persembahan ibu, bapak, dan keluarga. Demikianlah pokok warta jemaat pada ibadah hari Minggu ini. Apabila ada warta kegiatan pelayanan dan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan serta dikoreksi ke fungsioner PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Umat Tuhan,
Mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Setialah berlakukan kehendak Tuhan dalam pesan firman yang telah kita dengar bersama tadi. Sekarang mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.